Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus. Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkan pedangmu itu. Bukankah Aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepada Aku? lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan dia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah Engkau juga murid orang itu? jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah
Petrus pun berdiri mengangkatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salah. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan mengangkatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga salah seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. kata salah seorang hamba imam besar. Keluarga dari hambanya yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya, ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. kata orang-orang Yahudi di situ. Kami tidak diperbolehkan menghukumi seseorang. Demikian hendaknya supaya digenapi
menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" kata Pilatus. "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-Ku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada masa aku membebaskan seorang bayimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan
mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah kau bicara dengan aku? Bukankah kau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, dia melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani Gabbatau. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi di situ, Lihatlah rajamu. lalu berteriaklah mereka, Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkanlah dia. kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkora, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan
Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjari. Dari atas ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, Jangan kita membaginya beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. demikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibu. sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. supaya digenapi yang ada tertulis di dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang kepada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya.
Karena hari itu hari persiapan